kasus hukum tata negara, kasus yang sebetulnya sangat besar, pernah terjadi dalam sejarah negara Indonesia. Bahkan terjadi tepat pada salah satu tonggak terpenting sejarah negara Indonesia modern. Saya mulai dengan apa yang tampak di permukaan. Selama pemerintahan Habibie, Presiden Habibie yang walaupun tidak sampai 1,5 tahun itu, sering terdengar kritik yang mengatakan bahwa kepresidenan Habibie itu tidak memiliki legitimasi moral, tidak legitim secara moral. Apa maksudnya itu? Apa artinya itu? Para pengkritik itu boleh jadi memiliki pengertian tertentu, tapi saya sendiri bisa menunjuk pengertian yang paling logis untuk itu. Begini, pada saat Presiden Soeharto lengser, Presiden Soeharto mengundurkan diri, yaitu pada bulan Mei 1998 itu kan langsung diikuti oleh konferensi pers. Pihak istana mengadakan konferensi pers dipimpin oleh ahli hukumnya, yaitu Yusril Isra Mahendra. Nah, dalam konferensi pers itu ada satu pertanyaan yang paling penting, krusial. Ini diajukan oleh seorang perempuan wartawan asing, kantor berita asing. Ya, pada saat itu memang maklum, wartawan-wartawan Indonesia saat itu sudah tidak ada lagi yang nalar kritis mereka udah lama mati gitu. Tidak ada yang itu. Nah, perempuan ini bertanya begini, mengapa presiden bukan mengundurkan diri dalam forum MPR yang kepada siapa memang presiden harus bertanggung jawab? Profesor Yusril Isra Mahendra menjawab begini, oh tidak perlu. Presiden itu tadi bukan memohon atau meminta mengundurkan diri, melainkan dia mengumumkan, dia mendeklar pengunduran dirinya. Jadi dia tidak declare itu tidak perlu, ya gitu. Do not ask but declare. Jadi karena itu deklarasi katanya, mengumumkan, maka itu tidak memerlukan jawaban atau apa dari tanggapan dari ini. Pertanyaan apa, jawaban yang gimana itu? Kelihatan mimik perempuan yang bertanya itu bingung gitu ya. Bukan saja tidak bisa nangkap nalar dalam dalam logikanya gitu, tapi memang bingung gitu. Deklarasi pengunduran diri atau apapun itu tidak ada cerita dalam tata negara. Dalam tata negara itu adalah kalau bukan dia mati, bahkan sudah dijatuhkan pun oleh satu revolusi atau apa, masih tetap dimintai pertanggungjawaban gitu. Jadi udah diganti pun masih dimintai. Jadi kecuali meninggal dunia atau apa. Nah, karena tidak mungkin jenazah dimintai pertanggungjawaban kan gitu. Nah, jadi pada saat itu memang mutlak mempertanggungjawabkan jabatan yang diberi, dia ambil dulu itu, dia rebut atau katakanlah dia dari MPR. Itu udah hukum tata negaranya begitu, dan memang logikanya gitu. Nah, bayangkan itu buruh pabrik atau pelayan toko, ya. Itu mereka kalau pulang ada petugas yang periksa tiap hari. Periksa, jangan-jangan mereka mengambil atau menyelundupkan barang keluar gitu, apa walaupun kecil. Tuh. Artinya bahkan tiap hari mereka mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka. Dan mereka itu untuk tanggung jawab yang katakanlah kecil.
tentu saja kecil dibanding jabatan presiden. Presiden ketika dia maju, apapun alasan bahwa itu kehendak rakyat atau apa gitu, bla bla bla. Tapi ketika dia ambil tanggung jawab itu, dia menggeser sejumlah orang lain yang ingin dan mungkin lebih mampu. Jadi dia harus mempertanggungjawabkan itu. Tidak ada ceritanya. Itulah mengapa bagi saya ketika orang mengatakan pengganti Soeharto yaitu Habibie itu, karena mereka kan dipilih secara paket, presiden dan wakil presiden. Jadi ketika orang mengatakan tidak legitim secara moral, saya mengartikan seperti itu. Ini semacam pembelajaran hukum tata negara.